sekarang kita masuk ke dalam konsep pertumbuhan uang dan inflasi seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman perlu mengerti sebelum memasuki chapter ini, ya, yaitu chapter-chapter sebelumnya ya, seperti misalnya di chapter 24 itu mempelajari bagaimana menghitung CPI dan inflasi, ya, lalu mempelajari tentang sebuah teori GDP di jangka panjang, ya, terus belajar tentang loanable funds teori of the real interest rate di chapter 26. Lalu di chapter 29 itu teman-teman sudah belajar tentang definisi uang, mengukur kuantitas uang, fungsi uang, dan bagaimana central bank itu, ya, bank sentral, itu mengontrol uang yang beredar. Ya, perlu kita ketahui, bank sentral di Amerika kita kenal dengan sebutan Fed, ya, atau Federal Reserve Bank. Kalau di Indonesia, bank sentral itu adalah Bank Indonesia, atau kita singkat dengan BI, seperti itu ya. Oke, nah, sebelum masuk ke money growth inflation, ini ada hal yang perlu teman-teman ketahui ya. Di chapter 29 kita telah melihat bagaimana uang itu didefinisikan dan diukur gitu. Di chapter 24 kita juga sudah melihat bagaimana price level dan menghitung rate of inflation, ya, tingkat inflasi itu gimana. Nah, di chapter ini apa sih yang bakal kita bahas? Kita bakal melihat kuantitas uang yang beredar itu diukur dengan price level seperti itu. Beda dengan chapter 24 itu kita cuma belajar tentang price level dan menghitung rate of inflation, yaitu dengan suatu indikator yang namanya CPI atau Consumer Price Index. Nah, kalau sekarang kita lebih belajar bagaimana sih kuantitas uang itu mempengaruhi harga-harga barang gitu. Oke. Okay. Kalau kemarin di chapter 24 kita cuma lihatnya dari sisi CPI gitu ya. Jadi kan sebelumnya kita juga harus tahu ya, definisi inflasi itu kan intinya adalah naiknya harga-harga barang secara umum ya. Jadi harga barang naik secara umum atau secara menyeluruh ya, secara agregat. Oke, jadi nggak bisa kita bilang di suatu negara misalnya, oh harga kerupuk dari Rp500 ke Rp1.000, itu kan harga naik. Nah, kita nggak bisa bilang ini negara itu ngalami inflasi, karena hanya berpegangan pada kenaikan harga kerupuk dari 500 ke Rp1.000. Oke. Tapi kita bisa bilang inflasi kalau seandainya harga makanan secara keseluruhan di negara tersebut itu naik. Nah, jadi lihatnya per sektor gitu. Oke. Itu yang dipelajari waktu CPI ya. Kita udah tahu di CPI itu apa? Ada basket, ada keranjang yang tergantung dari apa yang dibelanjakan oleh konsumen di suatu negara pada tahun tertentu. Oke. Jadi dilihatnya dari situ ya. Kita belajar inflasi itu karena adanya kenaikan harga barang secara umum. Nah, kalau di chapter ini kita lebih melihat bagaimana sih kuantitas uang itu mempengaruhi level-level harga, atau apa sih kaitannya kuantitas uang dengan inflasi gitu. Oke. Okay? Dan quantity theory of money juga menjelaskan long run ya, uh, pengaruh jangka panjang ya terhadap tingkat harga dan tingkat inflasi seperti itu. Oke. Okay? Seperti itu. Jadi kita udah belajar ya definisi uang di chapter 29, dan kita juga udah tahu bahwa kuantitas uang dalam perekonomian itu terdiri dari currency di public dengan checkable accounts ya. Nah, terus ini di chapter 24 yang saya sudah bilang ya, bahwa kita menghitung inflasi dengan CPI. Di chapter 23 bahkan kita pakai GDP deflator gitu ya. Bedanya kalau GDP deflator berarti harga-harga secara umum, kalau CPI itu harga-harga secara umum tapi sesuai dengan apa yang dibelanjakan oleh consumer. Oke. Okay? Nah, ini sebuah pengantar dulu ya tentang inflasi di negara Amerika Serikat. Jadi 80 tahun ya, sekitar 80 tahun belakangan harga itu naik ya, kira-kira rata-ratanya itu adalah 3,6% per tahun di US ya. Jadi bisa kita bilang inflasi itu berada di kisaran 3,6%. Seperti itu. Nah, selain inflasi kita juga mengenal yang namanya deflasi ya. Kebalikannya dari inflasi, kalau inflasi itu harga-harga barang secara umum meningkat. Nah, kalau deflasi itu berarti harga-harga barang secara umum itu menurun ya. Dan itu terjadi di US dari di tahun ini ya, 1896, di mana tahun 1896 itu harga barang 23% lebih rendah daripada 16 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1880. Nanti kita akan belajar bahwa deflasi itu buruk buat perekonomian ya. Nah, tapi di tahun 1970 terjadi inflasi yang harga barang naik
lebih tinggi dari biasanya ya, sekitar 7,8% per tahun, dan bicara sekitar 5-10 tahun sebelum ini ya, 5 atau 15 tahun sebelumnya itu, atau dari tahun 2005 sampai 2015, di Amerika itu harga-harga naik ya, itu sekitar 1,2% per tahun. Oke, seperti itu. Nah, itu kalau terkait inflasi di Amerika Serikat ya. Kenapa kita kalau mempelajari ekonomi mikro makro itu, terutama makro ya, kita pakai data-datanya kebanyakan dari US karena memang buku acuannya juga dari US, dan ya kita mungkin berkaca juga ya dari suatu negara adidaya ya. Oke, nah ini kita tadi di US, nah sekarang di Jerman ya. Nah, kalau di Jerman kita akan membahas tentang suatu kondisi tentang hiperinflasi ya. Jadi tadi kita udah clue kata kuncinya inflasi udah tahu ya, deflasi juga udah tahu. Nah, sekarang hiperinflasi. Nah, apa yang dimaksud dengan hiperinflasi ya? Hiperinflasi itu inflasinya sangat tinggi, tetapi berapa sih dikatakan hiperinflasi? Nah, itu dia bisa dikatakan hiperinflasi ketika harga-harga barang itu naik atau inflasinya itu sebesar 50% per bulan. Atau kalau dibikin per tahun itu jadi 100-an ya. Jadi salah satu kalau memenuhi misalnya suatu negara harga, kan kalau inflasi 100% itu artinya harga barang naik 2 kali lipat dari semula. Nah, berarti kalau harga di tahun depan itu 2 kali lipat dari semula, atau 2,5 gitu, 2,5 kalinya, ya itu berarti udah hiperinflasi. Oke. Tapi kalau kalau dalam bulan aja dia udah di atas 50%, itu juga udah bisa masuk kategori hiperinflasi. Oke. Nah, biasanya mungkin teman-teman kalau bicara hiperinflasi ingatnya negara Zimbabwe ya, karena Zimbabwe yang terkenal. Tapi ternyata Jerman pun pernah mengalami hiperinflasi, yaitu di tahun 1920-an ya, di mana harga harga koran, oh ya, Jerman itu negara di Uni Eropa ya, di Uni Eropa. Dan dulu mata uangnya masih sesuai negara masing-masing ya. Mereka ada satuan mata uangnya namanya mark. Kalau sekarang negara-negara Uni Eropa ya itu pakainya euro. Ya. Britania Raya atau Inggris itu tidak masuk ke dalam mata uang, dia tidak pakai mata uang euro, tapi dia pakai mata uang sendiri sampai sekarang, pound sterling. Ya kalau teman-teman pelajari sejarahnya itu ada sumbangsi dari Margaret Thatcher ya, salah satu perdana menteri ya, yang dia tuh salah satu perdana menteri perempuan ya, yang ya perempuan yang dia itu apa namanya menolak Inggris itu mengganti mata uang euro, dan banyak banyak perdebatannya gitu ya. Dan sampai sekarang Inggris masih pakai pound sterling, tapi negara-negara kayak Jerman dan sebagainya itu udah pakai euro. Nah, tapi dulu dulu mata uangnya kalau Jerman itu mark ya. Jadi bayangin harga koran itu 0,30 mark ya, atau 30 sen mungkin ya, di Januari 21. Nah, 2 tahun kemudian di November tahun 23, atau kurang dari 3 tahun, itu harga koran jadi 70 juta mark. Ya, ini berarti harga barang naik berapa kali lipat nih? Pastinya udah ini kan 70 juta dari 0,3, berarti udah berjuta kali lipat itu kenaikan harga. Jadi sudah pasti dia mengalami hiperinflasi. Nah, tapi mesti teman-teman ketahui bahwa kenaikan harga kan indikasi kenaikan harga barang tuh bisa karena dua hal, bisa karena inflasi atau memang adanya peningkatan kualitas barang. Contohnya misalnya mobil ya. Mungkin sekarang 300 juta, terus tahun depan misalnya 350 juta. Bukannya nggak ada faktor inflasi kenaikan ini. Ada faktor inflasi, tetapi bisa aja memang mobilnya itu speknya lebih bagus gitu. Makanya dia harganya naik gitu. Ya, teknologinya lebih canggih misalnya. Nah, tapi bukan berarti dengan kenaikan 0,3 ke 70 juta max ini, bukan berarti newspaper itu jadi sesuatu yang incredibly wonderful thing ya, sesuatu yang menakjubkan. Bisa dibilang korannya tetap sama gitu, tapi uangnya itu tuh yang menjadi less valuable, yang menjadi kurang berarti buat Jerman. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh kenaikan harga ya, yang membuat value of money itu turun ketimbang value of goods-nya. Oke, sehingga teman-teman mesti tahu ya bahwa ada hubungan yang berbanding terbalik antara value of money dengan price of goods. Oke, nanti kita akan belajar ya kurvanya ya. Intinya kalau harga barang naik,
Ya, ceteris paribus value of money itu turun. Dan begitu pula sebaliknya, ya. Karena kita bisa lihat nih, korannya sama tapi harganya naik. Artinya uang itu menjadi lebih tidak berharga. Ya, kalau dulu satu koran itu 0,30 mark, mungkin kita kalau mau pakai perbandingan apple to apple, kita bikin ke satu mark ya. Misalnya gini, satu mark di tahun 1921 itu bisa membeli 3 koran. Oke. Tapi di tahun 1923, satu mark itu hanya bisa membeli 1/70 juta koran. Artinya dengan uang yang sama, dengan nominal yang sama, jumlah koran yang dibeli itu berkurang. Nah, artinya kenaikan harga itu berarti menunjukkan penurunan value of money. Karena untuk membeli barang yang sama, jumlahnya lebih sedikit. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita, jadi seperti itu, introduction-nya masih belum terlalu berat ya. Ini materi slow test memang agak cukup berat, tapi saya akan coba jelaskan untuk chapter ini supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami. Oke. Sekarang kita masuk classical theory of inflation. Jadi classical theory ini adalah sebuah teori ekonomi yang dibangun oleh para ekonom terdahulu ya, yang mula-mula seperti itu. Oke. Nah, tadi kan saya udah bilang bahwa ada hubungan yang berbanding terbalik ya antara value of money dengan level of prices ya. Jadi kalau harga barang naik, value of money turun. Seperti itu. Ini contohnya. Tadi saya udah sempat kasih contoh ya, misalnya harga ice cream itu $5. Artinya $1 itu bisa membeli 1/5 galon of ice cream. Seperti itu. Sehingga kita bisa bilang bahwa jika P itu adalah menotasikan price level of goods and services, nah, maka P itu bisa kita sebut sebagai CPI atau GDP deflator. Seperti itu. Oke. Nah, berarti value of money itu adalah 1/P. Ya. Kenapa? Karena gini, kan $5 itu bisa beli 1 galon of ice cream. Nah, kita kan mau tahu $1 per $1 itu bisa beli apa sih? Nah, ternyata bisa beli 1/5 galon of ice cream. Nah, padahal 1 galon ice cream itu $5. Nah, $1 itu 1/5 galon. Nah, artinya kan hubungannya tuh inverse kan. Makanya value of money atau V itu adalah 1/P, seperti itu. Oke, jadi ini kita dapat sebuah persamaan matematis bahwa V sama dengan 1/P. Jadi nilai uang adalah nilai inverse dari harga atau 1/P. Oke. Dan itu sangat jelas bahwa kuantiti uang itu ditentukan dari central bank ya. Yang intinya quantity money yang dipegang itu harus sama ya, harus equal. Tapi kalau di perekonomian yang bebas, itu intinya orang tuh nggak bisa dipaksa ya untuk supaya kondisinya itu terpenuhi sesuai dengan maunya bank sentral. Sehingga ada yang namanya mekanisme pasar, sehingga nantinya kuantitas uang yang diinginkan oleh central bank itu harus sama dengan kuantitas uang yang diinginkan oleh orang-orang. Ya, baik itu currency maupun checkable bank deposit. Ya, pada intinya, karena mekanisme pasar tadi, intinya money supply itu harus equals dengan money demand. Oke, seperti itu. Nah, jadi dari money supply must equal the money demand inilah yang nantinya menentukan level tingkat harga gitu ya. Jadi dari mekanisme pasar, itu harga barang nanti ditentukan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke kurva equilibriumnya ya, di mana money supply sama dengan money demand, kita akan belajar terlebih dahulu tentang kurva money supply itu sendiri. Ya, money supply itu adalah kurva yang menunjukkan kebijakan bank sentral ya, dalam menentukan jumlah uang yang beredar. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kurvanya itu sumbu horizontalnya itu adalah kuantitas uang yang beredar. Oke. Ingat kan biasanya kalau kalau ekonomi itu ini tuh P ya, ini tuh Q ya. Q itu output gitu ya. Jadi kalau kalau di pasar uang itu kuantitas uang. Berarti P-nya ini bisa kita ganti misalnya dengan value of money misalnya ya. Oke. Nah, coba teman-teman lihat kurvanya, dia itu bentuknya tegak lurus atau apa nih? Kalau di mikro udah belajar ya. Kalau suatu kurva tegak lurus artinya apa? Perfectly inelastic. Artinya dia sama sekali tidak dipengaruhi oleh si sumbu
ini ya, sumbu vertikalnya. Kalau dulu di mikro, artinya berapapun harga barangnya, kuantitasnya tetap segitu. Baik itu mau itu supply ataupun demand. Nah, berarti kalau ini perfectly inelastic pada kurva money supply menunjukkan bahwa Fed menentukan jumlah uang yang beredar itu tidak tergantung dari si value of money atau harga barang seperti itu. Artinya dia itu sifatnya given condition. Oke. Kalian teman-teman mesti paham bahwa di ekonomi banyak loh kurva-kurva yang tegak lurus ya. Misalnya money supply, land market, ya itu semua dia tegak lurus, perfectly inelastic. Oke. Nah, tapi apa sih yang membentuk kurva money supply? Nah, yang membentuk kurva money supply itu dari instrumen-instrumen yang dilakukan oleh berbagai instrumen yang dilakukan oleh bank sentral. Kita udah belajar di chapter monetary system, misalnya open market operation, baik itu menjual atau membeli surat utang negara, ya, terus mengontrol, intinya contohnya seperti itu lah ya, yang bisa mengubah money supply. Coba kita apply dengan apa yang kita pelajari di chapter sebelumnya ya. Misalnya kita udah belajar tuh menjual surat utang negara. Ini yang melakukan kan bank sentral ya. Kalau surat utang negara dijual artinya apa? Kalau surat utang negara dijual artinya masyarakat menaruh uang di masyarakat itu dipegang oleh bank sentral lebih banyak kan. Artinya apa? Money supply itu berkurang karena uangnya dikontrol sama bank sentral gitu. Tapi kalau membeli sun itu artinya negara ngeluarin uang dan uang itu nantinya beredar ke masyarakat. Nah, ini berarti money supply naik. Nah, jadi misalnya kalau si bank sentral itu membeli surat utang negara, nah kurvanya jadi ke sini misalnya ya. Jadi money supply yang baru. Tapi kalau menjual surat utang negara, itu kurva money supply-nya bergeser ke kiri. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa ketika suatu kurva itu perfect inelastic, bukan berarti dia nggak bisa bergeser. Lebih tepatnya dia bergeser tetap tegak lurus. Intinya dia bergeser karena bukan dipengaruhi oleh sumbu vertikal gitu. Oke. Nah, terus tadi kita udah singgung tentang money supply. Nah, sekarang money demand. Kalau money demand itu dari sisi masyarakat ya, dari people yang ingin uh, memegang currency dan checkable bank deposit. Nah, kita recall juga ya tentang fungsi uang itu ada tadi sebagai medium of exchange, unit of account, dan store of value. Oke. Nah, classical theory itu mengasumsikan bahwa di jangka panjang orang ingin memegang uang karena ini medium of exchange. Oke. Sehingga shoppingnya itu bisa lebih nyaman seperti itu. Oke. Unit of account itu tidak terlalu mempengaruhi uh, seseorang dalam ini ya. Unit of account itu tidak mempengaruhi seseorang dalam memegang uang di jangka panjang seperti itu. Nah, money demand itu punya beberapa hal yang mempengaruhi ya. Misalnya ada banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya seperti interest rate yang dibayarkan dari aset-aset non keuangan, terus tapi faktor yang paling penting di jangka panjang itu adalah kalau di jangka panjang money demand itu dipengaruhi oleh average level of price index di perekonomian seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, terus teman-teman masih ketahui ya, jumlah uang yang orang tentukan untuk pegang itu depends on price of goods and services. Artinya semakin tinggi harga barang, artinya kan kalau harga barang semakin tinggi, artinya gimana? Misalnya konsumen pengen beli 5 telur gitu kan. Misalnya harga mula-mula itu telur $1. Artinya konsumen cukup butuh $5 untuk memenuhi kebutuhan untuk membeli 5 telur kan. Nah, tapi kalau harganya naik jadi $2, artinya untuk beli 5 telur dia perlu $10 kan. Artinya money demand-nya itu akan meningkat seperti itu. Jadi ketika harga barangnya lebih tinggi, maka money demand-nya itu juga akan lebih tinggi, akan meningkat seperti itu. Oke. Karena dibutuhkan untuk transaksi seperti itu. Nah, ini adalah kurva money demand. Nah, kan tadi kalau money supply juga sama ya, sumbu vertikalnya itu value of money atau 1 per P, sedangkan sumbu horizontalnya itu adalah kuantitas uangnya seperti itu. Ya. Nah, kalau money supply tadi kurvanya itu tegak lurus. Nah, kalau kurva money demand itu seperti kurva demand pada umumnya ya. Dia memiliki slope, negatively slope ya. Jadi
ada hubungan yang berbanding terbalik antara value of money dengan quantity of money. Seperti itu. Jadi semakin semakin tinggi value of money, maka money demand-nya semakin kecil. Semakin rendah value of money, semakin tinggi money demand. Nah, tapi ingat value of money itu kan inverse dari price level kan. Karena tadi saya udah sempat bilang bahwa semakin tinggi price level, money demand-nya semakin tinggi. Mama, berarti ya value of money-nya berbanding terbalik kan. Kalau harganya semakin tinggi, value of money semakin rendah, kayak gitu. Gitu aja logikanya. Nih misalnya harganya satu. Tadi misalnya harga telurnya $1. Jadi misalnya si konsumen butuh belanja 5 telur kan. Artinya kalau harga mula-mula $1, dia cuma butuh tadi $5 uang. Tapi ketika harganya jadi 1,33, dia butuh uang sebesar 1,33 kali 5 itu 6,67 gitu. Ya. Tapi kan ketika 1,33 itu value of money-nya kan 1/1,33 atau 3/4 gitu. Ya. Makanya hubungannya berbanding terbalik nih antara quantity of money dengan value of money. Nah, kalau harganya $2, 5 telur berarti jadi $10 ya money demand-nya. Nah, gitu. Nah, $2 itu value of money-nya setengah gitu kan. Kalau harga telurnya jadi $4, berarti butuh $20 money demand-nya. Di mana value of money seperempat. Nah, makanya kurvanya itu jadi negatif slope-nya ya. Seperti itu. Seperti demand biasa. Oke. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa di jangka panjang harga itu disesuaikan ya, sesuai dengan money demand equals money supply atau nanti tercapai monetary equilibrium seperti itu. Nah, ini contoh-contoh tercapainya kondisi equilibrium value of money ya. Jadi ini money of demand, ini money supply. Teman-teman udah tahu ya, equilibrium itu ketika demand dan supply itu bersinggungan ya. Dalam konteks ini money supply dan money demand bersinggungan ya. Sehingga nih equilibriumnya di sini misalnya harga equilibriumnya $2 atau value-nya itu setengah, nah quantity-nya fix di sini. Oke, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau seandainya ada monetary injection? Ya, apa itu monetary injection? Monet injection itu kan berarti injeksi ya, berarti menambah, uh, berarti kebijakan yang menambah money supply, intinya seperti itu ya. Jadi monetary injection itu akan meningkatkan money supply, itu aja ya. Nah, bagaimana money supply itu meningkat? Ya tadi kita udah jelaskan ya, contohnya misalnya dari instrumen keuangan ya, misalnya bank sentral itu apa namanya, membeli surat utang negara. Kan kalau membeli surat utang negara berarti lebih banyak uang yang beredar di masyarakat. Nah, itu berarti si kurva money supply-nya bakal bergeser ke sebelah kanan gitu ya. Nah, ini yang akan terjadi ketika ada monetary injection atau money supply-nya meningkat. Maka nih, equilibrium mula-mulanya di titik A. Equilibrium selanjutnya itu ada di titik B. Nah, berarti berarti kan ini membentuk equilibrium yang baru. Nah, kita bisa lihat dengan peningkatan money supply, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi equilibrium harga itu akan meningkat dari 2 ke 4 atau value of uang itu akan turun. Jadi sebenarnya cara bacanya adalah money supply bergeser ke kanan, menyebabkan value of money turun. Nah, value of money turun berarti harga harga barang itu meningkat seperti itu. Nah, disinilah kan tadi di chapter ini saya udah sempat singgung bahwa kita akan membahas inflasi yang disebabkan dari peredaran uang kan atau quantity of money. Nah, disinilah bukti bahwa uh, jumlah uang yang beredar itu mempengaruhi level-level harga ya, di mana peningkatan money supply itu akan mengurangi value uang dan meningkatkan harga-harga barang seperti itu. Oke. Jadi dari sinilah dimulainya penjelasan chapter ini seperti itu. Oke. Nah, terus classical theory of inflation itu juga disebut dengan quantity theory of money. Nah, tadi quantity theory of money menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar di perekonomian ditentukan dari value of money, seperti itu. Oke. Nah, primary cause of inflation itu adalah pertumbuhan dari kuantitas uang, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang adjustment process atau proses penyesuaiannya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi dulu ya. Um,
misalnya ini kan ada gambar helikopter sedang membagi-bagikan uang ya ke masyarakat. Nah, coba teman-teman bayangkan jika seandainya ada sejumlah uang yang sangat banyak itu dijatuhkan dari helikopter dari negara ke negara ya. Misalnya mungkin sekarang apa ya? Mungkin negara-negara berkembang lah ya. Atau negara manapun bisa sih. Ada negara Afrika misalnya nih ya, negara apa. Nah, itu ada helikopter ngelemparin uang. Apa yang terjadi? Ya. Kalau kita kaitkan dengan chapter Principle of Economics ya, di mana people respond to incentive, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang? Atau apa yang akan kita lakukan? Kita akan cenderung untuk mengumpulkan uang-uang tersebut. Ya, jadi kita mengambil uang tersebut, menyimpannya, dan uang itu akan kita gunakan nantinya ya. Seperti itu. Oke, nah ini ya. If a lot of newly printed cash is dropped from a helicopter, maka ini orang-orang akan mencoba untuk apa namanya spend extra cash they pick up seperti itu. Jadi pilihannya ada misalnya mereka bisa naruh cashnya di bank account dari uang yang didapat ini ya, atau mereka akan ini mereka gunakan untuk konsumsi. Tapi ketika mereka menaruh uangnya di bank account, maka apa yang akan terjadi? Nah, makanya inilah pentingnya teman-teman sudah memahami chapter 29 ya. Untuk masuk chapter ini. Di chapter 29 monetary system teman-teman udah belajar tentang sistem federal apa tentang ini ya, reserve banking ya. Jadi uh, ini yang apa pakai T account gitu ya. Jadi ini ada apa? Jadi ini ada apa namanya? Aset, ini liability gitu ya. Yang paling sederhana deh. Kan misalnya orang-orang itu naruh deposit di sini ya. Nah, deposit ini itu nanti ada yang jadi reserve, ada yang akan dipinjamkan gitu kan. Kita udah belajar bahwa 100% reserve banking itu nggak mungkin terjadi, atau nggak mungkin si bank itu depositnya sekian X, misalnya X dolar, reserve-nya juga X dolar. Ya, itu hampir nggak terjadi. Ya, pasti ada reserve-nya itu cuma berapa persen, misalnya 10% atau berapa. Nah, intinya bakal ada yang dijadikan loan gitu. Oke. Misalnya deposit ya, jadi ada sebagian yang jadi loan gitu ya. Nah, dari loan-nya itu apa yang akan terjadi? Ya, ini banknya itu bakal meminjamkan uang ke borrower, dan apa yang terjadi dengan loan? Nah, loan inilah yang nantinya berkontribusi terhadap peredaran uang atau money multiplier ya. Di mana rumusnya adalah 1/RR ya. Reserve requirement artinya semakin rendah reserve requirement, kan reserve requirement itu menunjukkan berapa sih reserve yang dicadangkan dari deposit gitu. Misalnya reserve requirement 10%, artinya 10% dari deposit itu harus disimpan seperti itu. Oke. Okay. Nah, semakin reserve requirement-nya itu kecil, berarti kan loans-nya itu semakin tinggi. Nah, loan semakin tinggi itu meningkatkan money supply. Nah, itu kaitannya dengan money multiplier atau pelipat gandaan uang. Nah, berarti dengan orang-orang tadi itu ya, mereka ngumpulin uang dari yang dijatuhin dari helikopter, terus mereka masukin ke bank, terus bank akhirnya jadi apa namanya? Banknya jadi minjemin uang, maka itu akan menstimulasi spending. Oke, okay? Seperti itu. Jadi money multiplier bakal meningkat. Nah, tapi ingat, tidak ada extra staff untuk membeli ya, karena produktif capacity-nya udah terbatas. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman masih tahu ya, dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar, artinya kan orang megang uang lebih banyak di masyarakat kan. Nilai apa uang nominalnya mereka bertambah gitu. Misalnya tadi ya, oh aku misalnya udah dapat gaji 30 juta per bulan. Tapi gara-gara aku apa ceritanya ada di suatu tempat dan ternyata ada helikopter ngelemparin uang, tadi aku berhasil nyimpen 10 juta. Nah, artinya kan secara nominal aku lebih kaya gitu. Nah, tapi ingat, kita udah belajar nih di chapter production and growth bahwa tidak ada peningkatan uang itu tidak disertai dengan peningkatan produktif capacity. Jadi cuma jumlah uangnya doang yang naik, tapi produksinya sama. Artinya apa? Artinya harga-harga barang itu bakal meningkat. Karena jumlah uangnya lebih banyak, produknya tetap sama. Nah, berarti kan uangnya harganya jadi meningkat seperti itu. Oke.
seperti itu. Jadi apa namanya? Ini kita bisa lihat bahwa ini mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian waktu kalau di masa kecil mungkin pernah bertanya gitu ya. Kan dunia ini penuh dengan kemiskinan gitu ya. Ada banyak kemiskinan, ada banyak masalah ya yang membutuhkan uang banyak gitu. Tapi kenapa sih pemerintah itu nggak mencetak uang saja gitu? Supaya orang yang miskin ini bisa jadi bisa apa namanya bisa lebih sejahtera gitu. Terus kalau pemerintah misalnya butuh bangun infrastruktur, mereka itu tetap bisa melakukannya gitu. Kenapa sih mereka nggak nyetak uang? Nah ini kira-kira menjelaskan lah ya. Dengan adanya jumlah uang yang mendadak meningkat, itulah yang menyebabkan harga-harga barang naik atau terjadi inflasi. Bahkan nanti kita akan belajar bahwa negara-negara seperti Zimbabwe mengalami ya, gara-gara mereka nyetak uang terlalu banyak, mereka mengalami hiperinflasi seperti itu. Oke. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ini pernyataan dari Milton Friedman ya, seorang ekonom, yang mengatakan bahwa inflasi itu akan selalu terjadi ya, dia selalu ada dan dimanapun ada ya, sebagai fenomena moneter gitu. Oke. Jadi inflasi itu nggak bisa dihindari. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang inflasi, saya akan menjelaskan tentang classical dichotomy ya, yang merupakan bagian dari classical theory of inflation. Nah, teman-teman masih tahu perbedaan antara nominal variable dengan real variable. Ini sudah sempat dibahas ya di chapter ini ya, GDP kalau nggak salah ya. Intinya nominal variable tuh bicara tentang dia mengukur dari monetary units. Ya. Jadi kayak tadi misalnya, oh aku megang uang lebih banyak, berarti secara nominal nilainya lebih tinggi. Tapi kalau real variable itu berkaitan dengan physical units. Misalnya uang 20 juta saat ini dengan 30 juta, 20 juta 10 tahun lalu, taruhlah 20 tahun lalu dengan 30 juta saat ini. Kalau uang 20 juta itu bisa beli 10 bucks, kok 10 bakso ya? 20 juta bisa beli apa ya? 20 juta misalnya beli beli apa ya? Taruh yang gampang, misalnya 20 juta tuh bisa, mungkin kita pakai ukuran ikan koi lah ya misalnya. 20 juta bisa beli 15 ikan koi ukuran 50 cm gitu. Sedangkan 30 juta itu bisa beli, sekarang cuma bisa beli 14 ikan koi ukuran 50 cm. Secara nominal dia meningkat, ya. Monetary unitnya meningkat. Tapi secara physical unit dia turun. Nah, berarti nilai real 30 juta sekarang itu pasti lebih rendah daripada 20 juta saat itu. Nah, kalau kita asumsikan ini Bezier, berarti nilai realnya juga 20 juta. Nah, ini pasti nilai realnya di bawah 20 juta. Taruhlah dia cuma 19 juta misalnya, oke. Okay? Sehingga berdasarkan classical dichotomy, ada different force influence real and nominal variable. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi real and nominal variable. Nah, tapi teman-teman masih tahu, tadi kan kita sudah sempat menyinggung tentang money supply ya, di mana peningkatan money supply menyebabkan harga-harga barang secara umum itu meningkat. Nah, tapi intinya, uh, variabel real itu tidak dipengaruhi oleh money supply. Artinya gini, dengan peningkatan money supply, real variable itu nggak berubah gitu. Oke, okay? Tapi dia berubahnya itu ke nominal variable seperti itu. Ya, money supply itu menyebabkan nominal variable berubah seperti itu. Oke, okay? Tadi kayak kasusnya kasus telur aja gitu. Oke, okay? Jumlah telurnya tetap 5, tapi nominalnya itu yang berubah gitu. Nah, intinya monetary change itu irrelevant monetary change for real variable itu disebut dengan monetary neutrality. Nah, tapi sebenarnya gini, real variable itu sebenarnya nggak berubah karena adanya peningkatan money supply, tapi seolah-olah berubah. Kenapa saya bilang seolah-olah berubah? Karena tadi, misalnya uang yang sama nih, 20 juta di 2021 dengan 20 juta di tahun 2041, itu beli, misalnya 20 juta di 2021, taruhlah saya bisa beli, eh, patokan, misalnya nih ya, misal aja ya, 100 Oreo Supreme misalnya. Sedangkan di 2041 itu dia cuma bisa beli, jangan Oreo Supreme lah ya, terlalu eksklusif. Apa ya? Misalnya 100 kilogram telur unta misalnya. Di tahun 2041 dia cuma bisa beli 50 kilogram telur unta. Artinya apa? Seolah-olah nilai realnya ini berubah, ya kan?
Padahal sebenarnya jadi dengan adanya inflasi, seolah-olah nilai real itu berubah. Kenapa seolah-olah nilai real berubah? Karena kita bisa lihat bahwa dengan nominal yang sama, ya, di tahun sebelumnya dan di tahun sesudahnya, ini berubah nih nilai realnya. Padahal yang terpengaruh itu adalah nominalnya gitu. Gitu. Jadi sebenarnya realnya itu nggak berubah. Itu yang mau disampaikan di classical theory, di monetary neutrality gitu ya. Bahwa real variable itu nggak berubah. Gampangnya gitulah ya. Gampangnya gini nih. Misalnya ada suatu negara yang kuantitinya tetap 50 unit. Berarti real GDP-nya bakal sama nggak? Misalnya tahun 2020 harga barangnya itu 13. 2021 itu harganya 15. Nah, di base year harganya sama dengan 5. Nah, kalau nominal GDP udah pasti 2021 lebih tinggi karena 50 kali 21 itu lebih tinggi daripada 50 kali 13. Tapi kalau kita ngitung real variable, pakai harga tahun dasar, pakai P sama dengan 5. Nah, di 2020 real variabelnya itu 5 kali 50, 250. Di 2021, real GDP-nya juga 250. Nah, artinya ini membuktikan bahwa real variable itu nggak berubah. Oke? Karena adanya inflasi atau perubahan money supply. Seperti itu. That is why we could study karena monetary neutrality is true to prevail in the long run. That is why we could study real variable such as GDP, saving, investment, and the real interest rate dan employment rate in an earlier part of our textbook ya, yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Dan yang kita pelajari sebelumnya itu berkaitan dengan the real economy in the long run. Seperti itu. Sekarang kita menyinggung tentang velocity and the quantity equation. Ya, kita udah mulai masuk ke ini ya, equationnya, Fisher equation seperti itu. Nah, apa itu velocity of money? Teman-teman udah pernah dengar ya, velocity itu apa? Velocity itu kan kecepatan. Ya. Tapi kalau velocity of money itu bukan kecepatan mobil ya, tapi dia kecepatan uang yang beredar. Ya, ini definisinya: the speed at which the typical dollar bill travel around the economy from wallet to wallet. Ya, dari dompet ke dompet dalam setahun gitu, di perekonomian suatu negara. Atau itu lebih tepatnya velocity of money itu menggambarkan transaksi ya, melibatkan berapa pihak gitu di dalam satu tahun tersebut, seperti itu. Ya, the number of times per year that a typical dollar bill is used to buy goods and services. Terus seperti itu ya. Nah, ternyata ada hubungannya nih antara ini. Jadi di perekonomian ya, kuantitas uang yang sebesar M dolar itu atau M kali V itu harus equals dengan nominal GDP. Jadi money supply dikalikan peredaran uang itu harus setara dengan nominal GDP, seperti itu. Oke. Ini sebagai bentuk keseimbangan dari money supply equals money demand, seperti itu. Karena kita asumsikan ya, nominal GDP-nya ini kan dari sisi demand ya, aggregate demand ya, CIGNX itu yang teman-teman udah pelajari di chapter 23 kalau nggak salah ya, tentang GDP itu ya. Jadi kan demand sama dengan supply. Nah, sisi supply-nya itu kan money supply dikali velocity of money, uang, kecepatan peredaran uang. Nah, itu harus sama dengan nominal GDP. Oke. Nah, nominal GDP. Nah, sekarang tadi recall that overall. Jadi, jika harga-harga barang secara umum itu adalah P, maka P ini bisa kita interpretasi sebagai GDP deflator. Ingat, untuk untuk mengetahui gambaran harga barang secara umum, kita punya dua indikator. Yang pertama, GDP deflator dengan CPI. Nah, kenapa kita pakainya sekarang GDP deflator bukan CPI? Karena CPI itu menggambarkan basket dalam consumer gitu, yang dibelanjakan oleh konsumen. Kalau GDP itu kan menggambarkan dari apa yang dikonsumsi oleh negara tersebut, termasuk konsumsi pemerintah gitu. Makanya kita pakai indikator GDP deflator. Nah, dulu teman-teman udah belajar ya bahwa GDP deflator itu sama dengan nominal GDP dibagi real GDP. Oke. Berarti GDP deflator, berarti kan ini kayak matematik ya. Misalnya 3 sama dengan 6 dibagi 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, maka kita dapat persamaan bahwa GDP deflator dikali real GDP itu sama dengan nominal GDP. Oke. Nah, GDP deflator
itu adalah P, oke? Dan Y itu adalah real GDP. Nah, real GDP itu nama lainnya adalah aggregate output. Ingat kan, real GDP itu menggambarkan output kan. Nah, aggregate output itu Y atau real GDP. Nah, sedangkan P itu adalah GDP deflator. Nah, makanya P dikali Y sama dengan nominal GDP. Seperti itu. Oke. Maka tadi karena M kali V harus sama dengan nominal GDP, maka M kali V itu sama dengan P dikali Y. Ini yang kita sebut dengan quantity equation. Ya. Bahwa M kali V itu sama dengan P kali Y. Ya. Dari sisi supply sama dengan sisi demand. Oke. Ini money supply. Ini velocity of money. Terus ini P ya, ini tadi price deflator atau GDP deflator. Nah, Y itu adalah real GDP atau aggregate output. Nah, P kali Y itu adalah nominal GDP. Oke, seperti itu. Jadi apa namanya? Y itu adalah ini ya. Nama apa tadi? Real GDP. Seperti itu. Tapi kalau P kali Y itu adalah nominal GDP. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa mendapatkan rumus velocity of money. Ya kan? Kan M kali V sama dengan P kali Y. Nah, logikanya kita cuma mau tahu nilai V. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Di sumbu kiri, kita harus hapus M-nya. Caranya gimana? Kita bagi M. Gitu. Ya, makanya V sama dengan P dikali Y dibagi M. Seperti itu. Atau velocity of money adalah nominal GDP dibagi quantity of money. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal, bisa kita coba kerjakan dulu ya. Misalnya di suatu negara, money supply itu 500 billion, nominal GDP-nya 10 triliun, nah, real GDP-nya itu 5 triliun. Nah, kita disuruh mencari, apa namanya, price level sama velocity of money. Ingat, M kali V sama dengan P dikali Y. Nah, tadi Y itu bicara tentang real GDP, Y itu bicara tentang nominal GDP. Nah, berarti kalau P dikali Y itu adalah nominal GDP. Nah, berarti P kali Y adalah 10 triliun. Nah, saya pakai 10T gitu ya. 10 triliun. Oke. Nah, M-nya itu adalah 500 billion. 500 miliar ya. Dikali V. Nah, berarti V sama dengan 10 triliun dibagi 500 billion. Hasilnya adalah 20. Artinya di dalam 1 tahun negara tersebut itu peredaran uang itu sebesar 20. Ya, jadi melibat 20 pihak tuh transaksi uangnya itu ya. Oke. Itu cuma untuk mensimplifikasi ya. Jadi uang itu 20 kali peredaran uangnya seperti itu. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Nah, terus oh ya belum. Terus kita disuruh tadi velocity of money udah. Nah, price level gimana? Nah, price level itu kan P ya. Nah, kan kita udah tahu nih P kali Y itu adalah 10 triliun. Nah, Y itu kan real. Nah, yang mau kita cari adalah P. Nah, Y-nya itu adalah real GDP. Nah, real GDP-nya 5 triliun. Nah, berarti P sama dengan 2. Atau ini berarti GDP deflatornya atau price deflator adalah 2. Atau kalau kita mau bikin indeksnya itu jadi 200. Seperti itu, oke? Okay? Jadi teman-teman nanti jangan kaget kalau di makro 1 indeks itu nggak harus 100 ya. Bisa aja 100-nya jadi 1. Sebenarnya sama aja sih kayak dibagi 100. Tapi sebenarnya konsepnya kalau di statistik, tahun dasar itu indeksnya harus sama dengan 100 gitu ya. Kalau ditulis 1 itu artinya dibagi 100. Ya. Tapi kalau P2 itu sama aja kayak 200 lah di indeksnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja ya. Nah, ini gambaran hubungan antara nominal GDP dengan money supply ya, yang diukur dengan M2. Kan ini udah belajar di chapter sebelumnya, ada M0 itu uang, M1 itu tambah deposit ya, M2 itu tambah yang aset-aset keuangan lainnya seperti saham gitu ya, reksadana, mutual fund gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa hubungannya searah nih antara nominal GDP dan M2 seperti itu. 100 itu
nilai indeks 100 itu berarti di tahun dasar, oke? Notice that nominal GDP and the quantity of money have grown dramatically over the period. Nah, velocity-nya stable, ya, nggak berubah-ubah. Nah, terus di chapter 25 kita juga tahu bahwa money itu tidak mempengaruhi output ya. Nah, dari equation ini MV sama dengan P, maka apa implikasinya? Implikasinya adalah perubahan di M itu menyebabkan perubahan yang proporsional di P. Karena kan tadi Y-nya konstan. V-nya konstan juga ya. Berarti perubahan di M itu akan sangat mempengaruhi P gitu ya. Sehingga disinilah lahirnya principle of economics yang bilang bahwa harga-harga naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak ya, atau inflasi disebabkan karena adanya rapid ya, peningkatan secara cepat pada quantity of money seperti itu. Okay. Itulah sebabnya pemerintah perlu mengontrol dalam proses pencetakan uang supaya tidak supaya jumlah uang yang beredar itu tetap terkendali seperti itu. Oke. Okay. Nah, di sini kita akan melihat kurva hiperinflasi yang dialami oleh beberapa negara. Kalau tadi Jerman saja, nah kita lihat dari 4 negara. Tadi saya recall lagi hiperinflasi itu ya ketika inflasinya lebih dari 50% per bulan atau 100% per tahun. Nah, hiperinflasi di beberapa negara disebabkan karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak untuk apa? Untuk spending ya, membayar spending. Nah, biasanya hiperinflasi itu karena perang atau membayar hutang gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih Austria. Ini teman-teman masih tahu ya kurva ini kita sebutnya dengan kurva logarithmic scale. Apa itu kurva logarithmic scale? Kurva logarithmic scale itu menunjukkan nilai rentangnya itu uh, berdasarkan skala logaritmik. Jadi misalnya dari ini ke sini kan satu satuan nih misalnya. Nah, ini tuh pakai skala logaritma. Logaritma kan 10 ya. Jadi dari 10 kuadrat ke 10 pangkat 3 terus ke 10 pangkat 4. Nah, itu yang namanya skala logaritma. Jadi kenaikan satu satuan itu kenaikan pada 10 pangkatnya gitu. Jadi dari pangkat 2 ke pangkat 3 itu yang namanya skala logaritma. Nah, kita bisa lihat dari tahun 21 ke 22 itu karena money supply-nya naik sekitar dari 100 ke 1000 itu kan berarti sekitar mungkin berapa ya? Sekitar 10 kali lipat gitu ya kayaknya. Nah, karena money supply naik 10 kali lipat, harga-harga juga naik sekitar 10 kali lipat. Nah, kita bisa lihat nih ada hubungan ini antara money supply dengan price level. Kalau kita pakai analisis statistik nih kita bisa cari nih uh, mereka berkorelasi ya, mereka juga causation-nya ada ya, nggak cuma berkorelasi, mereka juga saling menyebabkan, tapi ini R square-nya tinggi nih kayaknya ya, karena hampir sejalan ya, kita bisa lihat nih. Oke. Ini di negara Austria, ini di Hungary ya, ini di Jerman, terus ini di Polandia. Nah, ini lebih ekstrim nih penggunaan skala logaritmanya ya. Jadi dari 10 pangkat 0, 10 kuadrat, 10 pangkat 4 ya. Ini tiap satu satuan naik pangkatnya 2 gitu ya. Oke, ini Polandia. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih dampak dari inflasi. Mulai dari inflation tax. Oke, tadi kan alasan kenapa pemerintah mencetak uang sangat banyak itu karena pemerintah ingin membayar spendingnya gitu. Dan jadi mereka mencetak uang untuk membayar spending. Nah, yang terjadi dari pencetakan uang itu akan menyebabkan inflasi kan. Nah, berarti um, orang yang megang uang mau nggak mau itu sebenarnya uh, dikenakan inflation tax atau pajak inflasi atau pajak yang apa namanya, pajak yang ditanggung oleh orang-orang yang memegang uang. Jadi mau nggak mau ketika kita megang uang kita dikenakan pajak karena uang tersebut tidak bisa membeli barang seperti dulu jumlahnya. Nah, itu inflation tax seperti itu. Oke. Nah, inflation itu bakal berakhir kalau misalnya institusi pemerintah itu melakukan reform terhadap budgetnya gitu ya, seperti memotong government spending atau mengakhiri mencetak uang ya, seperti itu. Ini yang terjadi seperti di Zimbabwe ya. Di Zimbabwe di tahun 2000-an pemerintah itu memutuskan untuk ini ya, mengakhiri cut spending
atau menaikkan pajak penerimaan mendekati budget defisitnya gitu. Sehingga dia ngeprint uang sangat banyak untuk mengcover budget defisit. Hasilnya adalah inflasinya tidak terkendali. Oke. Tapi sebelum ada hiperinflasi, Zimbabwe dolar itu ternyata ya lebih lebih berharga daripada US dollar seperti itu. Nah, di Januari 2008, ya, Reserve Bank of Zimbabwe, the central bank, issue a note worth 10 million Zimbabwe dollar. Bayangin ya, karena adanya hiperinflasi, eh, bank sentralnya itu mengisukan 10 million Zimbabwe dollar, dan ternyata itu hanya setara dengan 4 US dollar. Bayangin, tadinya Zimbabwe dollar itu lebih berharga daripada US dollar, tapi setelah adanya hiperinflasi yang sangat parah itu, di Januari, 10 million Zimbabwe dollar itu hanya setara 4 US dollar. Oke. Dan setahun kemudian 10 triliun dolar itu hanya setara dengan 3 US dollar seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ada gambar contoh uangnya, contoh uang dolar Zimbabwe ya. Saking mereka mengalami hiperinflasi ya, satu lembar uangnya itu sekitar ini ya, ada yang 10 triliun dolar, 10 million dolar sama 100 triliun dolar ya. Padahal rupiah itu udah banyak tuh nol-nolnya ya, 100 ribu aja udah dibandingkan negara lain itu sebenarnya kita udah banyak, tapi kayak Zimbabwe itu lebih banyak lagi. Oke. Dan uang ini nyaris nggak berarti ya. Kayak kalau teman-teman searching di internet ya, di Zimbabwe orang beli telur itu pakai gepukan uang ya, uangnya tuh ditumpuk-tumpuk gitu. Karena adanya inflasi seperti itu. Oke. Jadi inilah pelajaran juga, pelajaran penting untuk pemerintah Indonesia maupun negara-negara lain, khususnya negara berkembang yang meminjam uang tuh kita harus lebih berhati-hati ya, supaya eh, jangan sampai nanti ketika kita ingin membayar hutang kita mencetak uang terlalu banyak sehingga menyebabkan ini hiperinflasi ya, uangnya jadi nggak berarti lagi seperti itu. Ini sampai ada jokesnya ya, ceritanya di toilet itu hanya boleh menggunakan toilet paper atau tisu toilet yang disediakan ya, nggak boleh pakai cardboard, nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai newspaper, dan nggak boleh pakai Zimbabwe dollar. Itu kayak jokes menggambarkan bahwa saking uang Zimbabwe itu nggak berharga lagi gitu. Oke. Okay? Nah, di tahun 2009 apa untuk mengakhiri hiperinflasi ya, akhirnya mereka stop cetak uang, akhirnya mereka mulai menggunakan mata uang lain. Nah, itu biasanya negara-negara yang gagal seperti itu ya, mereka ganti ke US dollar. Jadi satuan uangnya di negara tersebut ada dua mata uang yang diakui ya. Selain US dollar, mereka juga pakai satuan uang yang dipakai di negara Afrika Selatan ya, satuannya itu rand. Ya, tapi di tahun 2015 ya, mereka itu memutuskan ya, Zimbabwe, kalau nggak salah sampai sekarang mereka tuh udah mata uangnya untuk menghapus utang dari Cina ya, mereka menggunakan mata uang Chinese Yuan ya, atau renminbi itu ya, di tahun 2015. Oke, seperti itu. Oke, nah sekarang kita menyinggung tentang Fisher Effect. Di Fisher Effect itu menyatakan bahwa real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurang inflasi. Ya, logika sederhananya seperti ini. Misalnya nominal interest rate itu kan berarti suku bunga nominal ya. Contohnya kita nabung di bank, suku bunga nominalnya 5%. Berarti apa artinya? Sederhananya gini. Artinya uang kita akan bertambah 5%. Kalau 5% per tahun, artinya uang kita secara nominal itu akan bertambah 5%. Jadi misalnya saya naruh uang di bank 100 juta, ini kita asumsinya belum bunga majemuk, bunga tunggal ya, sederhana aja gitu. Misalnya 5% per tahun gitu. Kalau saya naruh uang 10 juta, 100 juta, berarti tahun depan jadi 105 juta. Nah itu kan uangnya secara nominal kan, naik 5%. Tapi bukan berarti eh, secara real saya bisa membeli barang itu dari misalnya uang 100 juta itu bisa beli 100 kilogram apalah ya, misalnya saya bisa beli 100 bunga lavender gitu, 100 bunga mahal gitu ya. Bukan berarti karena uang saya secara nominal naik 5%, saya bisa beli 105 bunga sejenis itu. Bisa jadi saya cuma bisa beli 102 bunga aja. Artinya secara real, dia naiknya nggak sebesar 5%. Secara nominal betul dia naik 5%. Tapi secara real dia naiknya nggak sebesar 5%. Kenapa? Karena ada inflasi yang menyebabkan nilai uang itu berkurang secara real. Oke. Nah,
real interest rate itu ya dipotong dengan inflasi. Nah, misalnya inflasi 3%, ya berarti realnya cuma 2%. Artinya secara nominal uang saya naik 5%, tapi secara real kemampuan membeli saya naiknya 2%. Nah, dari persamaan ini juga kita bisa mendapatkan bahwa real interest rate ditambah inflasi sama dengan nominal interest rate. Ya kan? Kan 2 sama dengan 5 kurang 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke. Nah, peningkatan inflasi menyebabkan peningkatan money growth, itu udah kita pelajari ya. Terus, an increase in money growth has no effect in the real interest rate. Tadi saya sudah jelaskan ya. Therefore, any change in inflation must be accompanied by an equal change in the nominal interest rate. Oke, sehingga perubahan inflasi itu harus disesuaikan juga ya dengan perubahan nominal interest rate. Artinya lebih tepatnya penentuan nominal interest rate itu disesuaikan dengan tingkat inflasi di suatu negara. Tujuannya iya tadi, karena kan kalau di classical dichotomy real interest rate itu real variable itu kan nggak berubah. Nah, kan ini real interest rate, misalnya real interest rate sama dengan nominal ditambah inflasi. Artinya apa? Delta R sama dengan delta I ditambah real interest rate, nominal dikurang inflasi, sorry. Berarti delta R sama dengan delta I dikurang delta P. Ya, persen aja lah ya. Nah, ingat classical dichotomy kan real itu nggak berubah. Nah, berarti apa yang terjadi? Persen delta I harus sama dengan persen delta inflasi. Nah, makanya perubahan suku bunga itu menyesuaikan dari perubahan inflasi, gitu. Makanya ada mungkin korelasinya sangat kuat tuh antara nominal interest rate dengan inflasi, gitu, mendekati 1. Ya, kita bisa lihat nih dari kurvanya ya. Hanya di tahun-tahun tertentu misalnya nominal interest rate itu lebih tinggi dari inflasi ya. Tapi sisanya nominal interest rate ada tahun-tahun tertentu di mana inflasi lebih tinggi daripada nominal interest rate, tapi pada umumnya nominal interest rate itu lebih tinggi dari inflasi. Kita bisa lihat nih kurvanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke the cost of inflation. Apa yang terjadi ketika ada inflasi? Yang pertama itu sebenarnya ada Shulater, tapi mulai dari a common fallacy dulu ya. Fallacy itu kan berarti kesalahan ya, kesalahan berpikir ya. Kalau logical fallacy kesalahan berpikir, a common fallacy itu ada kesalahan ya. Jadi inflasi itu tidak semata-mata mengurangi purchasing power dari seseorang. Jadi gini, dengan adanya inflasi, kan memang harga barang secara umum itu naik. Artinya nilai uang secara umum itu turun. Nah, bukan berarti inflasi itu seolah-olah mengurangi kemampuan orang dalam memberi barang. Gitu. Memang inflasi menyebabkan kemampuan membeli itu menurun, tapi bukan berarti dengan ada inflasi otomatis kemampuan membeli itu menurun, gitulah intinya ya. Nah, our standard of living itu depends dari GDP, inflasi, dan ya, standard of living itu diukur dari GDP, dan inflasi itu tidak membuat tidak menyakiti GDP gitu ya. Ini recall dari chapter 25 ya, dari production growth, di mana GDP itu tidak ditentukan dari inflasi. Lebih tepatnya GDP itu tidak dipengaruhi oleh inflasi, meskipun nanti kita akan belajar bahwa GDP dan inflasi itu ada hubungannya, tetapi GDP itu ditentukan dari faktor-faktor produksi ya, seperti teknologi, human capital, natural resources, labor, dan lain sebagainya. Oke. Ingat, printing of money lah yang menyebabkan price to rises, tapi nggak ada efek dari determinant of real GDP. Oke. Seperti itu. Jadi gara-gara inflasi seolah-olah ada a common fallacy gitu, ada seolah-olah daya beli itu turun, padahal belum tentu. Nah, tapi di sini saya bagi the cost of inflation-nya jadi 6 ya. Dari Shulater cost sampai arbitrary redistribution of wealth. Nah, mulai dari Shulater cost. Nah, Shulater itu adalah sol sepatu ya. Berarti apa tuh biaya sol sepatu? Nah, artinya intinya dengan ada inflasi, reserve misalnya gini. Saya misalnya dalam sebulan saya perlu uang itu misalnya 10 juta. Okay. Nah, mungkin saya dalam sebulan itu ya
bukan berarti saya langsung narik uang 10 juta, karena saya merasa nggak aman uang itu langsung saya tarik. Ya, saya mungkin nariknya ya setiap minggu lah ya. Jadi saya narik uang 4 kali, 2,5 juta gitu ya, misalnya. Tapi dengan ada inflasi, taruhlah saya itu, dan kebetulan memang, apa namanya, kebetulan memang misalnya batas batas narik itu 2,5 juta misalnya. Jadi ya udahlah saya narik 2,5 juta. Nah tapi misalnya dengan ada inflasi jadi taruhlah jadi 12,5 juta. Nah asumsikan saya nariknya tetap 2,5 juta dan saya nggak tahu saya butuhnya 12,5 juta. Saya tahunya tetap butuh 10 juta. Nah saya jadi narik 5 kali kan. Nah biaya dan waktu ya. Ingat di ekonomi ketika teman-teman mengalokasikan waktu itu biaya ya. Jadi teman-teman masih tahu nih. Misalnya teman-teman beli barang di tempat yang sama, tapi waktu untuk mendapatkan barangnya itu berbeda. Ingat, di ekonomi kita mengenal konsep opportunity cost atau biaya peluang. Jadi semakin banyak waktu yang teman-teman buang, itu ada biayanya. Ya, artinya apa? Asumsikan saya cuma cuma jalan kaki, tapi ada waktu yang saya buang. Nah, artinya ya, biayanya meningkat. Nah, kenapa dinamakan biaya soal sepatu? Karena intinya kita lebih butuh mondar-mandir kan untuk ke bank. Nah, dengan kita mondar-mandir itu menyebabkan sol sepatu kita semakin menipis, makanya disebut shoe leather cost. Lebih ke istilah aja ya. Tapi sebenarnya intinya shoe leather cost itu menunjukkan inflasi yang menyebabkan kita itu membuang waktu, uang, membuang waktu atau meningkatkan biaya untuk bertransaksi mendapatkan uang gitu ya. Oke. Okay. Ada extra tips to financial institution karena inconvenience and take time away from productive activity. Oke, lalu yang kedua itu adalah menu cost. Sesuai dengan namanya menu ya. Menu itu kan untuk menunjukkan harga dan barang yang dijual ya. Misalnya restoran ada menu, berarti ada makanan, ada harganya. Nah, berarti menu cost itu menunjukkan adanya ini biaya untuk mencetak menu gitu. Atau ya misalnya kita dengan ada inflasi kan harga barang naik nih. Nah, berarti kita harus nyetak menu baru gitu. Nah, artinya intinya menu cost itu menyampaikan dengan adanya adjusting price itu ada biaya ya. Kita perlu keluar effort untuk menyesuaikan harga. Nah, itu menu cost disebutnya, oke. Okay? Terus ini relative price variability and the misallocation of resources. Nah, inflasi itu mendistorsi relative price. Misalnya dengan ada inflasi, kita jadi beli barang lebih dikit gitu kan. Nah, distortionnya itu disebabkan karena menu cost sama uncoordinated price change seperti itu. Maksudnya misallocation of resources tuh gini. Misalnya artinya ada terdistorsi nih, keputusan buyer and seller dalam beli barang itu terdistorsi atau resource-nya bisa termisalokasi, jadi nggak sesuai alokasi. Misalnya kita tuh sebenarnya butuh 5 telur dan 4 beras. Nah, intinya ini mungkin kalau saya mau kaitin mikro nih, proporsinya harus seperti ini lah kurang. Nah, karena harga barang naik, sebenarnya harga barang naik, kalau income-nya sama kan berarti kita harus ngurangin ya konsumsinya ya. Nah, sebenarnya harusnya tuh ya udahlah, bolehlah telurnya dikurangin 4, tapi berasnya itu gimana ya? Sebenarnya idealnya tuh kalau kalau harga barang naik, kamu tuh harusnya ngurangin telurnya tuh jadi 4 telur. Telurnya boleh dikurangin satu ya. Terus berasnya itu jadi 3,2 aja. Berasnya itu harus dipertahankan di 3,2 kilo misalnya. Tapi gara-gara inflasi, kamu ngeliat kayaknya kenaikan harga beras tuh lebih tinggi. Berasnya aku kurangin jadi 2,5. Telurnya aku kurangin, tapi aku kuranginnya cuma 4,2 misalnya. 4,2 kilogram telur. Nah, gara-gara kenaikan harga barang, aku jadi ngaco resourcesnya gitu. Idealnya aku ya udah kurangin konsumsi, tapi telurnya kurangin satu nggak apa-apa, tapi berasnya cuma dikurangin 0,8 aja. Tapi gara-gara adanya kenaikan harga, dan kan relatif price ya beda-beda kenaikannya. Saya ngurangin, justru kebalik. Telurnya saya kurangin 0,8. Jadi saya ngorbanin beras 1,5,
supaya telurnya saya korbaninnya cuma 0,8, padahal seharusnya saya ngorbanin telur satu, berasnya 0,8. Nah ini kan ada misallocation of resources, karena ada perubahan harga relatif gitu. Oke, seperti itu. Nah ini contohnya change in relative price itu misalnya contohnya ice cream to apple ya. Kalau kalau ada kenaikan suhu, orang jadi lebih kepengen beli es krim. Dari sisi supply, apa yang terjadi ketika ice cream itu lebih prefer daripada apple? Nah, berarti kan orang lebih banyak beli ice cream, apple-nya sedikit dibeli kan. Nah, maka dari sisi supply menyebabkan adanya kerusakan produksi apel karena buah itu nggak bisa disimpan terlalu lama gitu ya. Gitu. Oke. Nah, terus ada tax distortion. Intinya dengan adanya inflasi, pajak yang sama itu menyebabkan real interest rate-nya berkurang seperti itu. Oke, ini ada contohnya nih. Misalnya real interest rate-nya sama-sama 4%. Nah, asumsikan di perekonomian A tidak ada inflasi, perekonomian B ada inflasi sebesar 8%, sebagai contoh ya. Nah, nominal interest rate itu kan real interest rate ditambah inflasi. Nah, kita bisa lihat bahwa di perekonomian A, nominal interest rate ya tetap 4%, karena inflasinya 0. Tapi di perekonomian B, nominal interest rate-nya 12%. Nah, apa yang terjadi ketika ada uh, ada penurunan interest ya, karena adanya penurunan pajak 25%. Nah, maka yang terjadi adalah si si nominal interest rate-nya turun 1%. Karena kan ada pengurangan pajak 25%. Tapi kalau di perekonomian B, 25% itu kan dari 12 3, jadi turunnya 3. Nah, maka nominal interest rate setelah ada pengurangan pajak di perekonomian A itu 3, jadi 3%, di perekonomian B itu jadi 9%. Seperti itu. Sedangkan real interest rate di perekonomian A itu tetap 3%, di perekonomian B itu 1%. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dengan adanya inflasi atau inflasi yang lebih tinggi itu menyebabkan real interest rate itu lebih kecil ya, setelah adanya pajak. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Misalnya tax rate-nya 40%. Coba bandingkan eh, apa namanya? Sebelum ada pajak ya. Kan kalau sebelum ada pajak, kalau nominal interest rate 10%, inflasi 5%, artinya apa? Kan eh, real interest rate adalah nominal dikurang inflasi. Nah, berarti kalau nominalnya 10%, inflasinya 5%, berarti apa? Realnya 5%. Tapi ini sebelum ada pajak. Nah, setelah ada pajak 40%, artinya apa? Setelah ada pajak 40%, berarti nominal interest rate-nya jadi 10% dikurang 40% dari 10%. Kan diambil 40%-nya kan. Nah, berarti hasilnya jadi, ini kan 4% ya, jadi 6%. Nah, berarti nominal interest rate-nya jadi 6%. Ya kan? Ingat, kalau tadi sebelum ada pajak nominal interest rate 10%. Nah, setelah ada pajak 40%, berarti 40% dari 10% itu diambil. Nah, berarti 10% dikurang 40% kali 10%, hasilnya 6%. Nah, real interest rate-nya itu berarti 6% dikurang inflasi 5%, hasilnya adalah 1%. Nah, kita bisa bandingkan setelah ada pajak, real interest rate-nya berkurang gitu, karena adanya inflasi. Ya, ini cara ngitungnya nih ya. Tuh, seperti ini. Ini teman-teman bisa coba di screenshot dulu ya. Ini soalnya. Coba 5 detik screenshot. Nah, ini ada jawabannya. Silahkan teman-teman coba sendiri ya. Ini kunci jawabannya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, terus kita masuk cost of inflation selanjutnya. Itu ada confusion and inconvenience. Ya, ada kebingungan ya ketika ada inflasi. Karena purchasing power-nya jadi berubah. Seperti itu. Sehingga, gini, dengan ada inflasi, berarti nilai nominal yang sama tidak bisa membeli barang yang sama. Nah, pertanyaannya saya harus naikin harga berapa sih supaya realnya itu sama? Nah, itu ada kebingungan di situ. Oke. Karena purchasing power-nya berubah. Sama ini, yang terakhir adalah ini, arbitrary redistribution of wealth. Teman-teman udah belajar dengan adanya misalnya orang kan kalau minjem uang tuh udah kesepakatan ya, misalnya bunganya sekian persen.
Nah, ini udah dipelajari di chapter 24 ya. Kalau inflasinya lebih rendah, ya inflasinya lebih rendah daripada yang diekspektasi, maka lender itu yang bakal lose daripada borrowers. Jadi lendernya rugi, borrowersnya gain. Kalau unexpected deflation, artinya kalau unexpected inflation itu artinya inflasi lebih rendah dari seharusnya. Jadi inflation expected lebih rendah daripada inflasi aktual. Saya kasih inflasi star gitu ya. Kalau unexpected deflation itu artinya deflasinya lebih tinggi dari seharusnya atau inflasi lebih rendah dari seharusnya. Jadi ekspektasi inflasinya unexpected inflation tuh unexpected inflation tuh inflasi ekspektasi lebih tinggi. Oke. Tapi kalau unexpected deflation kan deflasinya lebih tinggi dari seharusnya, berarti ekspektasi inflasi lebih rendah daripada inflasi seharusnya. Gitu ya. Contohnya gini deh. Misalnya nominal interest rate-nya 5%. Nah, expected inflasinya itu adalah 2%. Berarti real interest rate expected-nya itu adalah 3%. Apa yang terjadi kalau inflasi aktualnya itu adalah 3%? Maka real interest rate aktual itu sama dengan 2%. Makanya lendersnya rugi karena ya borrowers diuntungkan karena seharusnya saya membayar bunganya 3% secara real, tapi gara-gara inflasinya unexpected atau lebih tinggi dari seharusnya, maka saya cukup bayar 2% secara real. Berarti lenders rugi, tahu gitu gue netapin bunga lebih tinggi. Gitu. Tapi kalau unexpected deflation, kebalikannya, lendersnya yang menang, lendersnya lebih unggul, borrowersnya yang rugi. Seperti itu. Nah, sehingga terjadi redistribusi kekayaan, seperti itu. Okay? Nah, sekarang kita bahas nih. Kan if inflation is bad, apakah deflation itu bagus? Nah, deflasi itu intinya negatif inflation ya, jadi harga-harga barang secara umum turun. Nah, ternyata deflasi juga akan menyebabkan cost seperti layaknya inflasi gitu. Kayak deflasi itu kan harga barang turun secara umum. Nah, berarti perlu ada menu cost, terus perlu misallocation of resource itu juga terjadi, confusion juga terjadi, redistribution of wealth juga terjadi. Oke. Okay. Tapi untuk shoe leather cost itu ada tapi kurang gitu ya. Malah nggak ada. Terus tax distortionnya juga justru dalam faktor ini dia unggul gitu ya. Nah, makanya for this reason Milton Friedman bilang kan bahwa central bank itu harus menentukan kayak menetapkan menghadapi deflasi dalam jangka panjang atau yang kita kenal dengan Friedman rule. Ya. Sehingga nominal interest rate itu serendah-rendahnya ditetapkan di angka 0 seperti itu, oke. Okay? Sehingga nanti inflasi itu sama dengan negatif real interest rate. Oke. Okay? Nah, Friedman rule itu udah support deflasi kalau terjadi deflasi di jangka panjang. Biasanya negara-negara yang mengalami deflasi itu adalah negara-negara yang perekonomiannya sudah mapan seperti Jepang. Okay? Yang dia itu pertumbuhan outputnya dikit banget. Karena dia udah diminishing. Okay? Jadi semua chapter tuh berkaitan ya di makro ya. Termasuk chapter 25 tuh berkaitan. Nah, kalau di jangka panjang, deflasi itu bisa terjadi, tapi lebih mencerminkan adanya perekonomian tuh lagi sakit. Atau misalnya kayak lagi resesi lah ya. Kan kalau lagi resesi, itu kan daya beli turun, makanya terjadi deflasi umumnya. Nah, artinya kalau di jangka pendek, deflasi itu karena perekonomian lagi sakit. Oke. Kalau di jangka panjang, deflasi itu lebih mengacu pada itu, diminishing returns. Ya. Nah, terus kesimpulannya gimana? Apakah deflasi itu buruk? Jawabannya deflasi itu lebih buruk daripada inflasi. Kenapa? Karena deflasi itu mengacu pada pengurangan output. Nah, nanti kita akan lihat deflasi itu mengurangi agregat demand. Oke. Okay? Dan kalau deflasi dibiarkan, negara itu bisa terjebak dalam resesi. Karena resesi itu kan mencerminkan adanya pengurangan real GDP atau growth real GDP negatif. Makanya deflasi itu buruk. Nah, terus baiknya gimana? Apakah baiknya inflasi itu sama dengan nol gitu? Kan kalau di ekonomi seringkali angka nol itu jadi angka sempurna ya. Contohnya marginal utility sama dengan nol itu mencerminkan kepuasan maksimal, kepuasan yang maksimal atau
konsumsi udah berada di titik optimum. Terus kita juga belajar misalnya ekonomi kependudukan ya. Zero population growth itu kondisi paling ideal di mana tingkat kelahiran sama dengan tingkat kematian gitu. Nah, pertanyaannya kalau gitu inflasi 0% bagus nggak? Jawabannya nggak bagus juga. Karena kalau inflasi 0% artinya dia menunjukkan outputnya nggak bertambah, ya kan? Jadi inflasi itu sebenarnya ada faktor yang menjelaskan bahwa output itu meningkat. Jadi pada dasarnya inflasi itu baik, nah, tapi inflasi yang baik adalah inflasi yang terkendali, ya seperti itu. Jadi inflasi itu tetap harus ada karena itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tapi dia tetap harus dikendalikan seperti itu. Nah ini ada kesimpulannya ya. Ketika bank sentral meningkatkan money supply menyebabkan harga barang naik, terus persisten tuh jadi growth secara terus menerus pada kuantiti uang itu akan menyebabkan inflasi ya. Ini ada kesimpulannya seperti itu. Jadi nah ini inti dari cost of inflation ada 6 seperti itu. Oke. Jadi sekian dari penjelasan chapter ini, semoga teman-teman bisa mengerti dari penjelasan yang cukup panjang. Oke, sekian. Terima kasih.